Yang dilawan itu hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu namanya bisa macam-macam. Dalam kasus saya kebetulan namanya Joko Widodo. Hawa nafsu kekuasaan. Kita itu ada dalam situasi yang menurut saya sih gak terbayangkan oleh saya. Ketakutan pada banyak orang itu besar sekali loh. Ketakutan pada banyak orang. Iya, banyak pihak. Misalnya ada seorang pengusaha, ketika namanya dikaitkan dengan satu aktivitas itu tidak membuat nyaman kekuasaan. Pengusaha itu bisa jadi korban dari tindakan tertentu. Jadi TO. Kalau istilah sekarang jadi TO. Orang jadi ketua tim pemenangan misalnya, di kubu yang tidak sejalan dengan kekuasaan jadi korban. Ketua partai yang mengusung orang lain yang tidak diinginkan kekuasaan jadi korban. Institusi atau lembaga sebesar apapun berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa besar. Kekuasaan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi, yang poskonya aja namanya istana gitu, itu dahsyat gitu. Jadi saya sangat menghormati orang-orang yang merasa bahwa ketika mau melangkah maka dia harus berhitung. Jadi kalau saja saya mengikuti keinginan saya pribadi sebagai penyelenggara survei, melepaskan diri dari hal-hal yang harus saya jadikan empati terhadap pihak lain, termasuk klien, saya itu maunya survei selesai kita langsung. Karena nomor satu ada aspek edukasinya. Nomor dua menurut saya yang juga sangat penting adalah untuk meluruskan dan menyeimbangkan informasi. Sekarang ini ada kecenderungan bahwa survei-survei digunakan sebagai instrumen politik kan? Sebagai pembenaran. Iya, salah satu indikatornya menurut saya dari sisi akademis sederhana saja. Jika ada beberapa survei diadakan pada waktu yang hampir bersamaan, bahkan respondennya hampir sama atau persis sama, metodologinya sama, masa hasilnya beda banget gitu. Dan jauh. Wah, itu nggak mungkin. Jadi secara akademik pasti ada masalah.